وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وتيسيرا في الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman, sudah sampai halaman 64 yaitu surah Ali Imran ayat 109 sampai 115. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat 109 surah Ali Imran, Allah mengatakan, walillahi, dan hanya milik Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi, wa ilallahi, dan hanya kepada Allah, turja'u, dikembalikan, al-umuru, semua urusan-urusan. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu milik Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah membuat aturan-aturan, ya terserah Allah. Bumi yang menciptakan Allah, langit yang menciptakan Allah, maka kita hidup di atas muka bumi diatur dengan aturan Allah. Ini sudah sepantasnya. Sama dengan kalau kita punya rumah, kita punya aturan, tamu tidak boleh semau gue di rumah kita. Ini sudah hak kita, memang rumah kita. Nah, sekarang rumahnya Allah kita pakai, yaitu bumi ini, tapi kita tidak mau diatur dengan aturan Allah. Ini berarti tamu yang kurang ngajar kepada pemilik rumahnya. Tidak sepantasnya seperti itu. Makanya Allah mengancam di sini, hanya kepada Allah seluruh urusan dikembalikan. Maksudnya nanti akan diberi hukum atau keputusan oleh Allah. Allah sudah menetapkan hukum, yang maling dipotong tangannya, oleh manusia malah diubah, dibui saja, tidak usah potong tangan.
Yang zina dibuai saja, tidak usah rajam dan sebagainya. Nah, ini nanti semua akan dikembalikan kepada Allah. Allah akan memberikan keputusan yang teradil nanti di akhirat. Maka kalimat ini hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ini kalimatnya berita tetapi mengandung ancaman. Kemudian Allah mengatakan ayat 110, kuntum adalah kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk para manusia. Ta'muruna, kalian memerintahkan, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wa tanhauna, dan kalian melarang, anil mungkar, dari kemungkaran, wa tu'minuna, dan kalian beriman, billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau amana, dan kalau saja beriman, ahlul kitabi, ahli kitab, lakana, sungguh adalah itu khairan lahum, lebih baik untuk mereka, minhum, di antara mereka ahli kitab, al-mu'minun, orang-orang beriman, wa aktsaruhum, dan kebanyakan ahli kitab, al-fasiqun, orang-orang yang fasik, yaitu yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini merupakan dalil bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Diperselisihkan oleh para ulama, kuntum, kalian umat terbaik. Ini kalian ini siapa? Ada yang mengatakan itu hanyalah para sahabat-sahabat Nabi. Karena ketika ayat ini turun, kalian yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Katsir berpendapat yang dimaksud kalian di sini adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai generasi kita, terus sampai nanti hari kiamat. Apabila kita ini mempunyai sifat yang disebutkan dalam ayat ini, maka berarti kita adalah khaira ummah, umat yang terbaik. Dan pendapat Ibnu Katsir ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, innakum, sesungguhnya kalian maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutimmuna sab'ina ummah, kalian itu menyempurnakan 70 umat sebelum kalian. Antum khairuha, kalian adalah yang paling baik dari 70 umat tadi, wa akramuha 'ala Allah, dan paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa umat? 70 umat. Yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti yang dimaksud kalian ini adalah semua umat Nabi Muhammad, bukan hanya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang para sahabat Nabi adalah lebih mulia daripada generasi-generasi setelah mereka. Tapi khaira ummah, sebaik-baik umat di sini ada syaratnya. Syaratnya 3. 1. Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. 2. Tanhauna 'anil munkar, nahi munkar. 3. Tu'minuna billah, iman kepada Allah. Artinya kalau kita umat Nabi Muhammad ini tidak melakukan 3 perkara ini, tidak jadi khaira ummah, tidak jadi umat terbaik. Karena umat terbaik itu maksudnya apa? Maksudnya ukhrijat linnas, umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, maksudnya yang paling berguna untuk manusia. Jazakallahu khairan. Nah, bergunanya kita kepada umat manusia itu bagaimana? Kalau kita melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemarin Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ingin bertemu dengan presiden kita, Bapak Jokowi. Tujuannya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi konon ya, suratnya begitu sampai kepada Pak Jokowi, ada nama Abu Bakar Ba'asyir nggak digubris oleh beliau. Wallahu a'lam. Cerita ini saya temukan dari sebagian para ustadz-ustadz yang menggarap rencana pertemuan antara para ulama dengan Bapak Presiden kita rahimahumullah wa hafidhahumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaulah ahli kitab iman, maka itu lebih baik daripada mereka tidak iman. Ini menunjukkan bahwa ahli kitab mereka seandainya beriman,
maka mereka mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena kalau mereka beriman, mereka mendapatkan pahala 2 kali. Kalau kita ini umat Nabi Muhammad beriman, ya pahalanya 1 kali saja. Karena kita hanya beriman kepada satu Nabi, Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ahli kitab mereka masuk Islam, maka pahala mereka 2 kali. Kenapa? Karena sebelum datang Nabi Muhammad, mereka sudah punya Nabi, yaitu Nabi Isa. Mereka mengikuti Nabi Isa. Ini dapat pahala. Begitu Nabi Muhammad datang, mereka mengikuti Nabi Muhammad, ini pahala 2 kali diberikan kepada mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Yu'tauna ajrahum marratain. Ada kelompok yang diberi pahala 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun, jumlahnya ada 3 kelompok. Kelompok pertama, rajulun min ahlil kitab. Ahli kitab amana binabiyyi. Dia sudah beriman kepada nabi yang diutus kepada mereka. Wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu menjumpai masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bihi wattaba'ah. Lalu beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti beliau, wa saddaqahu, membenarkan beliau. Falahu ajran. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, iman kepada Nabi yang terdahulu. Pahala yang kedua, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Musa al-Asy'ari. Makanya di sini Allah katakan lakana khairan lahum. Lebih baik mereka itu iman. Pahala jadi 2 kali lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fakta tidak seperti itu. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Faktanya hanya yang beriman hanya sedikit. Kebanyakan adalah orang-orang yang fasik. Tokoh-tokoh Yahudi Madinah yang masuk Islam tidak sampai 10 orang. Bahkan saya hanya tahu 1 orang. Namanya Abdullah bin Salam. Dia tokoh Yahudi, kemudian masuk Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, "Lau amana bi 'asharatun minal yahud." Seandainya ada 10 saja tokoh Yahudi masuk Islam, la amana bil yahud. Pasti Yahudi semuanya pada masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari sahih. Ini menunjukkan yang masuk Islam di antara tokoh-tokoh Yahudi Madinah tidak sampai 10. Karena Nabi mengatakan andai ada 10 yang masuk Islam. Dan ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu sukanya membebek kiainya saja. Kalau kiainya ngomong A diikuti A, ngomong B diikuti B, nggak peduli benar atau salah. Ini babi, silahkan digunakan untuk obat. Oke, kenapa? Yang ngomong kiainya. Nah, maka kita jangan seperti orang-orang Yahudi. Kiai kita mengatakan mari berobat dengan babi, ya kita jawab tidak boleh berobat dengan babi, babi haram. Berobat dengan yang halal-halal, sebagaimana aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini Nabi katakan kalau ada 10 tokoh Yahudi masuk Islam, semua Yahudi masuk Islam. Kenapa? Mereka sukanya bebek kiai mereka. Kiai masuk Islam, akhirnya semuanya masuk Islam. Tapi karena kiai-kiainya Yahudi tidak pada masuk Islam, maka mereka juga pun menjadi orang-orang Yahudi kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa setelah Allah mengatakan kalian umat terbaik, tiba-tiba Allah membahas ahli kitab? Ini seolah-olah seperti sindiran. Kalian itu umat terbaik kalau melakukan 3 syarat tadi. Kalau tidak, maka kalian tidak ada bedanya dengan ahli kitab. Ahli kitab itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mereka meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam surah Al-Maidah ayat 79. Allah mengatakan kanu adalah mereka ahli kitab la yatanahawna 'an munkarin. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran. Fa'alu yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek apa yang sudah mereka lakukan, yaitu diam terhadap kemungkaran. Nah, maka kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bakal kita yang dimaksud dalam ayat ini yaitu khairu ummah, umat yang terbaik yang memberi manfaat kepada seluruh manusia yang lain. Karena itu ayat yang kemarin sudah kita pelajari,
bahwasanya umat Islam harus ada sekelompok yang mereka itu fokus dalam melakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada, ya sudahlah, rusak ini agama Islam dan rusak umat Islam ini. Selama masih ada sekelompok yang fokus amar ma'ruf nahi mungkar, maka sudah gugur kewajibannya dari umat Islam yang lain, kecuali kalau dia melihat kemungkaran. Maka saat itu juga dia sendiri fardu ain untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat berikutnya ayat 111. Allah mengatakan la yadurrukum, tidak akan mereka memadarati kalian wahai umat Islam, illa adza, kecuali dengan gangguan kecil atau gangguan yang sedikit. Wa iyuqatilukum, dan jika mereka itu memerangi kalian, yuwallukum, mereka akan berpaling dari kalian, al-adbar, ke belakang, jadi lari terbirit-birit, kalah. Thumma, kemudian la yungsorun, mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji dari Allah, Yahudi ahli kitab tidak akan bisa memadarati umat Islam kecuali gangguan-gangguan kecil. Contohnya apa gangguan kecil? Mengejek, menuduh, dan sebagainya. Tetapi kalau sampai memerangi, kemudian mengalahkan, kemudian menghancurkan umat Islam semuanya, tidak bakal bisa. Dan Allah mengatakan, kalau mereka memerangi kalian, pasti mereka akan lari. Ini sudah sesuai fakta. Pada tahun 7 Hijriah, perang Khaybar, Rasulullah menyerang Yahudi Khaybar, lari terbirit-birit mereka semua. Dan perang Khaybar termasuk perang yang unik, karena orang Yahudi ini hari-hari sebelum terjadi perang itu, mereka setiap hari siap dengan senjata-senjata mereka. Begitu hari H Nabi menyerang mereka, malam itu Allah jadikan ayam-ayam tidak berkokok semuanya. Akhirnya mereka tidak ada yang bangun, sehingga pagi-pagi mereka bangun kesiangan, langsung ambil alat-alat pertanian mereka. Karena sudah berhari-hari nunggu kok Muhammad gak segera menyerbu, berarti ini paling-paling Muhammad batal untuk menyerang. Akhirnya mereka keluar dari rumah mereka, tidak membawa senjata, malah membawa peralatan tani. Akhirnya diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalah total sudah. Yahudi Khaybar. Tidak hanya Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir. Ini 3 kelompok Yahudi, semuanya di Madinah, semuanya terusir dari Madinah. Nah, maka ini sudah sesuai fakta. La yuwallukumul adbar. Mereka akan berpaling ke belakang, lari terbirit-birit, kalah terhadap umat Islam. Kemudian tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin sekarang muncul pertanyaan, lah kenapa Yahudi sekarang kok menguasai Palestina, sementara kaum muslimin Palestina mereka tertindas, kasihan mereka di jalur Gaza dan sebagainya. Nah, maka jawabnya adalah seperti yang dulu pernah kita bahas, umat Islam itu sebenarnya berhak mendapatkan pertolongan, tapi syaratnya kalau memenuhi syarat. Gara-gara umat Islam tidak memenuhi syarat, maka pertolongan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 112 Allah mengatakan, duribat, dilazimkan atau ditempelkan, alaihim, kepada mereka, adzillah, kerendahan, ainama, dimanapun, thuqifu, mereka berada, illa, kecuali, bihablim minallah, dengan tali dari Allah, wa hablim minan nas, dan tali dari manusia, waba'u, dan mereka kembali, bi ghadabim minallah, dengan kemurkaan dari Allah, wa duribat, dan dilazimkan atau ditempelkan, alaihim, kepada mereka, al-maskanah, kemiskinan. Dzalika, yang demikian itu, bi'annahum, dengan sebab mereka itu, kanu, adalah mereka, yakfuruna bi ayatillah, kafir terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi-nabi, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Ini boleh dibaca anbiya, boleh dibaca anbiya pakai hamzah. Dzalika, hal itu, bima, dengan sebab, asau, mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka melampaui batas. Ayat ini menunjukkan bahwa Yahudi dimanapun berada, mereka pasti akan rendah, dan mereka akan miskin, dan mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kecuali kalau mereka mau menyambung tali dengan Allah dan tali dari manusia. Apa maksudnya ini? Yang dimaksud tali dari Allah itu menjadi kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Kafir yang hidup di tengah-tengah negara Islam sehingga wajib untuk membayar pajak atau upeti setiap tahunnya. Zaman dulu di masa Sayyidina Umar ditarik pajaknya itu sekitar 1 dinar. 1 dinar itu sekarang 4 juta. Jadi per kepala membayar 4 juta setiap tahun. Tapi yang diwajibkan untuk membayar hanyalah laki-laki dewasa yang dia mampu bekerja. Kalau wanita tidak bayar, anak-anak tidak bayar. Laki-laki dewasa tetapi dia lumpuh, tidak bisa bekerja, dia hanya berada di rumah, tidak bayar. Nah, itu yang dimaksud tali dari Allah, menjadi kafir zimmi, membayar pajak. Wa hablim minan nas, tali dari manusia, maksudnya kalau diberi keamanan oleh salah satu dari umat Islam. Jadi mereka dimanapun berada, kalau tidak diberi keamanan oleh umat Islam, maka halal untuk dibunuh. Tetapi kalau sudah diberi keamanan oleh umat Islam, tidak boleh dibunuh. Itu maksudnya tali dari manusia. Maka ada istilah kafir musta'man, kafir yang diberi keamanan oleh sebagian umat Islam. Contoh, ada orang Amerika kafir ingin masuk ke negara Indonesia. Nah, harus diberi izin dulu atau keamanan oleh salah satu umat Islam Indonesia. Kalau tidak, maka bisa dibunuh. Kenapa? Orang-orang Amerika menyerang kaum muslimin di banyak tempat. Berarti mereka kafir harbi, kafir yang memerangi kita, halal darahnya. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia dengan visa, nah berarti sudah diberi keamanan oleh pemerintah Indonesia. Pak Jokowi misalnya yang ngasih keamanan, ya, visanya dari pemerintah. Nah, berarti dia masuk Indonesia dalam kondisi aman. Kenapa? Sudah dapat visa tadi. Andaikan ada orang kafir Amerika datang ke Indonesia tanpa visa, datangnya diselundupkan tanpa izin, nah, itu digorok nggak apa-apa itu. Apabila terjadi peperangan antara Amerika dengan umat Islam seperti yang terjadi dulu-dulu, ya, mereka memerangi Afghanistan, mereka memerangi Irak dan sebagainya. Nah, itu terjadi kondisi halal darahnya orang kafir dimanapun mereka berada. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini disebutkan duribat alaihimul dhillah, dilazimkan kepada mereka kerendahan. Artinya kerendahan itu selalu menyertai mereka. Lazim itu artinya apa? Nempel terus, melazimi terus, tidak pernah pisah. Kerendahan selalu mengenai mereka. Sehingga wajar kalau Yahudi sebenarnya tidak punya negara sama sekali. Adanya mereka punya negara, yaitu mencaplok sebagian dari Palestina, itu karena diberi bagian oleh Inggris waktu itu, dalam sejarah disebutkan. Andaikan tidak diberi, apakah mereka punya negara? Sama sekali nggak ada negaranya. Nah, sekarang kenapa mereka kok bisa jaya, kok tidak rendah? Mereka katanya sekarang kaya-kaya, kok tidak miskin? Padahal di sini disebutkan dilazimkan kepada mereka kemiskinan. Nah, maka jawabnya seperti yang kita jawab pada diri. Umat Islam ini sebenarnya berhak ditolong oleh Allah, sehingga orang-orang Yahudi ini mereka dalam kerendahan. Sayangnya umat Islam tidak melakukan syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Akhirnya wajar kalau kemudian Yahudi jadi naik. Ini bukan salah ayatnya, bukan. Tapi umat Islam yang salah tidak melakukan apa yang wajib atas mereka. Seandainya umat Islam ini kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada umat Islam yang melakukan syirik-syirik, tidak ada yang percaya kepada keris-keris dan sebagainya, maka insya Allah umat Islam akan dikembalikan jaya seperti dahulu kala karena sudah memenuhi syarat. Nah, sekarang umat Islam tidak memenuhi syarat. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pengajian-pengajian seperti ini menjadi penting. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang tidak paham. Kadang-kadang melakukan kesalahan merasa tidak berbuat salah. Ya sholat, ya puasa Ramadan, ya puasa, ya zakat, ya haji. Tapi nyimpen keris, merasa bahwa keris ini pembawa keamanan. Kalau di mana-mana tidak bawa keris bisa tidak aman, bisa terkena COVID misalnya. Nah, ini keyakinan syirik kayak begini. Ini yang menyebabkan umat Islam tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah.
itu sebabnya mereka kafir dan mereka membunuh Nabi. Itu yang dimaksud adalah kerendahan, murka dari Allah dan kemiskinan tadi. Kenapa mereka dihukum dengan 3 hukuman ini? Itu karena mereka melakukan 1, kafir kepada Allah, 2, membunuh para nabi. Membunuh para nabi dengan cara apa? Bi ghairi haqqin, tanpa hak. Apakah ada membunuh nabi dengan hak? Ya tidak ada. Maka kata-kata bi ghairi haqqin, tanpa hak, ini diungkapkan untuk menunjukkan membunuhnya mereka itu membunuh yang kurang ajar betul-betul. Kalau umat Islam membunuh seseorang karena ada sebab, misalnya dia membunuh kemudian dikisos, ini membunuh dengan cara hak. Ada orang berzina padahal sudah menikah kemudian dirajam, ini membunuh dengan cara yang hak. Apalagi ada orang Islam kemudian murtad menjadi kafir, dibunuh, itu membunuh dengan cara yang hak. Lah ini membunuh Nabi, tidak mungkin membunuh Nabi kok dengan cara hak, nggak ada. Nabi itu harus dimuliakan, bukan dibunuh. Maka bi ghairi haqqin itu untuk menunjukkan bahwa betul-betul kurang ajarnya mereka membunuh para nabi-nabi mereka. Kemudian Allah mengatakan dzalika bima asaw, itu sebabnya karena mereka durhaka. Yang dimaksud itu pada kalimat ini berbeda dengan itu pada kalimat sebelumnya. Kalau itu pada kalimat sebelumnya maksudnya 3 tadi, kerendahan, kemiskinan, kemurkaan dari Allah. Kalau itu yang dimaksud pada kalimat kedua, itu maksudnya adalah kafir dan membunuh Nabi tadi. Kok bisa mereka kafir? Kok bisa mereka membunuh Nabi? Apa sebabnya? Sebabnya karena sebelum-sebelumnya suka melakukan durhaka kepada Allah dan melampaui batas. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan perbuatan dosa itu akan menimbulkan perbuatan dosa berikutnya yang lebih besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu kita jangan meremehkan perbuatan maksiat. Kalau kita meremehkan perbuatan maksiat, akhirnya tumpuk-tumpuk maksiat itu pada diri kita, sehingga hati kita menjadi hitam legam, maka ini nanti akan susah mendapatkan hidayah, dikhawatirkan matinya mati dalam keadaan murtad. Padahal dulunya suka ke masjid, sholat jamaah, ya hadir pengajian, tetapi apa? Meremehkan maksiat. Padahal maksiat itu kalau dilakukan, dosa itu menyebabkan 1 titik hitam di hati kita. Kalau tobat bersih lagi, kalau nambah lagi titik lagi. Nah kalau sudah maksiatnya penuh, hatinya jadi hitam legam, ini hidayah masuk susah. Na'udzubillah. Karena itulah para ulama mengatakan apa? As-sayyi'at laha akhawat. As-sayyi'at, perbuatan-perbuatan jelek itu laha akhawat, memiliki saudara-saudara. Artinya perbuatan jelek menyebabkan perbuatan jelek yang lain muncul terus menerus sampai akhirnya jadi kafir, jadi berani membunuh Nabi. Jadi tidak mungkin manusia itu tiba-tiba berbuat jelek langsung besar, itu enggak. Orang maling merampok sampai 1 triliun 1 miliar misalnya, apakah itu langsung tiba-tiba begitu? Enggak. Awalnya pertama dulu ngambil 100.000, habis itu naik lagi 1 juta, 1 juta kurang 1 miliar, 1 miliar kurang 1 triliun, naik terus. Makanya Rasul bersabda, Allah melaknat seorang pencuri mencuri, dipotong tangannya gara-gara maling telur. Apa maksudnya? Bukan berarti kalau ada orang maling telur dipotong tangannya, enggak boleh. Karena maling telur tidak sampai nisab, belum boleh dipotong tangan. Dipotong tangan kalau sudah mencapai nisab. Nisabnya itu 1/4 dinar. Kalau zaman sekarang ya 1 juta. Nah telur harga 1 juta, enggak ada. Maka maksud Nabi adalah Allah melaknat pencuri yang awalnya malingnya maling telur, tapi kemudian naik lagi sampai akhirnya maling barang yang harganya 1 juta, potong tangannya. Nah, mirip dengan ayat ini, mereka kok bisa kurang ajar membunuh Nabi itu gimana? Nah, itu gara-gara maksiat bertumpuk, tidak tobat, akhirnya jadi kurang ajar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu mari kita berhati-hati, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing kita pasti memiliki dosa-dosa yang kalau kita tidak istighfar, kita sangat khawatir hati kita tertutup oleh kehitam-hitaman, akhirnya nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah mengatakan ayat 113, laisu, bukanlah mereka itu sawaan sama, min ahlil kitabi, dari kalangan ahli kitab, ummatun, ada umat qaimah yang lurus,
Yatluna ayatillah, mereka itu membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, di waktu-waktu malam. Wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud, maksudnya mereka sholat. Maksud ayat ini adalah ahli kitab itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada di antara mereka yang mukmin, itu ada. Tetapi rata-rata kafir seperti yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Tapi jangan salah paham, bukan berarti ahli kitab yang sekarang itu ada yang beriman, bukan. Yang dimaksud adalah ahli kitab yang beriman, yang kemudian ketika Nabi Muhammad muncul, maka dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu min ahlil kitabi ummatun qaimah, ahli kitab ada umat yang lurus, dicontohkan oleh para ulama. Contohnya adalah Abdullah bin Salam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dia pentolan ahli kitab, kemudian dia masuk Islam. Nah, itu ummatun qaimah, lurus. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa Allah mengajari kita untuk adil. Jangan menghukumi suatu kelompok dengan membabi buta. Kesalahan dilakukan oleh satu orang, jangan dihukumi semuanya salah. Tidak, yang salah yang melakukan saja. Misalkan ada satu kelompok, misalkan, kalau kita datang ke masjidnya, nanti kita sholat di situ akan dipel masjidnya setelah kita sholat di situ. Nah, seandainya yang melakukan itu satu saja dari mereka, jangan kita katakan, oh berarti kelompok itu semuanya begitu. Tidak benar. Yang melakukan ternyata hanya satu orang saja, bukan semuanya. Termasuk juga menghukumi terhadap ahli-ahli bid'ah. Ada ahli bid'ah Syiah, ada ahli bid'ah Khawarij, ada ahli bid'ah Mu'tazilah, ada ahli bid'ah Qadariyah, bermacam-macam. Tapi kita hendaknya menghukumi secara adil. Yang mengatakan semua Syiah kafir tidak adil. Kenapa? Karena para ulama mengatakan minhum kafir wa minhum ghairul kafir. Orang-orang Syiah itu ahli bid'ah, ada yang sampai tingkatan kafir, ada yang tidak sampai tingkatan kafir. Orang Syiah mengatakan Aisyah istri Nabi berzina, kafir sudah. Orang Syiah yang mengatakan Quran 30 juz ini sudah berkurang, mestinya bukan 30 juz, ini dikorupsi ini, kafir sudah. Tetapi kalau ada orang Syiah yang mengatakan istri Nabi tidak mungkin berzina, pendapat yang mengatakan istri Nabi berzina, pendapat yang tolol, ini kekafiran. Kemudian juga di antara orang Syiah ada yang mengatakan Quran tidak berubah, yang disebut Syiah Usuliyah. Kalau Syiah Akhbariyah mengatakan Quran berubah, Syiah Usuliyah mengatakan Quran tidak berubah. Nah, bahkan antar mereka saling mengkafirkan sendiri-sendiri. Nah, maka kita harus adil memberikan hukum terhadap suatu kelompok. Kalau ada yang kafir, ya kita katakan yang kafir yang melakukan kekafiran itu. Jangan langsung digeneralisir semuanya jadi kafir, tidak bisa. Maka di sini Allah mengajari kita adil. Laisu sawa'a, mereka tidak sama. Artinya ada yang baik meskipun kebanyakan buruk. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh ahli kitab yang baik ini. Ternyata sifat mereka, kata Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam dalam keadaan sujud, maksudnya dalam keadaan sholat. Artinya mereka melakukan sholat tahajud. Nah, ini adalah sifat yang pertama yang menunjukkan mereka umat yang lurus di dalam kebenaran. Sifat yang kedua, yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Sifat yang ketiga, wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka melakukan amar ma'ruf. Sifat yang keempat, wa yanhauna 'anil munkar, mereka melakukan nahi mungkar. Sifat yang kelima, wa yusari'una, dan mereka bercepat-cepat fil khairati, di dalam kebaikan-kebaikan. Wa ulaika, mereka itulah minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Jadi mereka memiliki 5 sifat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Dan 5 sifat ini disebut oleh Allah sholihin, orang-orang soleh. Maka orang soleh itu bagaimana? Orang yang melakukan 5 sifat ini. 1. Tahajud. 2. Iman. 3. Amar ma'ruf. 4. Nahi mungkar. 5. Bercepat-cepat di dalam kebaikan. Maka kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita sudah termasuk orang soleh atau belum? Adzan terdengar, masihkah kita sibuk dengan dunia? Atau kita segera berwudu, sholat sunnah, lalu datang ke masjid, sholat berjamaah?
Kalau kita segera berwudu, mendatangi masjid, berarti kita alhamdulillah ada tanda-tanda orang soleh. Yusari'una fil khairat, bercepat-cepat dalam kebaikan. Ada kemungkaran, apakah kita ikut nimbrung atau kita mengingkarinya, melarangnya? Dan kalau tidak berani melarang, maka kita membatin dalam hati kita membenci kelakuan mereka. Misalnya ada acara di masyarakat, kemudian ada yang minum-minum air keras, minuman keras. Nah, kalau minum minuman keras ya kemungkaran. Kemungkaran apakah kita diam? Nah, kalau kita diam, nah ini berarti tanda orang soleh tidak ada pada diri kita. Minimal hati kita membenci kalau tidak berani untuk melakukan teguran terhadap mereka. Saya jadi teringat, Pak. Kemarin itu saya diperbincangkan oleh tetangga-tetangga kampung. Gara-gara apa? Ini Abu Zaidan tidak pernah ronda. Nah, maka saya didatangi oleh salah satu pengurus, kemudian ditanya, ini Pak Ustadz kenapa nggak pernah ronda? Oh ya, siap Pak. Saya tidak pernah ronda itu gara-gara suatu saat saya marah. Kenapa marah? Karena waktu itu ronda bersama beberapa orang, kemudian ada yang bawa radio, kemudian nyetel dangdutan malam-malam. Nah ini kan mengganggu orang-orang yang tidur. Saya sudah tegur, Pak, ronda jangan dangdutan, jangan apa? Jangan nyanyi-nyanyi begitu. Ini ronda ini menjaga keamanan. Kalau malah nyanyi-nyanyi begini ini mengganggu orang tidur, ini tidak benar kayak begini. Nah nggak tahu apakah tidak mempedulikan petuah saya atau bagaimana, tetap dilakukan terus. Akhirnya saya marah, pulang langsung tanpa izin. Kemudian sampai hari saya ditegur itu saya tidak ikut ronda. Nggak tahu sudah 1 tahun atau 2 tahun. Itu marah gara-gara apa? Kemungkaran. Yanhauna 'anil munkar. Kalau tidak berani untuk menegur ya, yang penting hati kita membenci. Tapi hati membenci ditampakkan dengan sikap. Sikapnya apa? Tinggalkan tempat. Kalau hati kita membenci tetapi masih duduk-duduk bersama mereka dalam kemungkaran, itu sama saja kita rela terhadap kemungkaran tersebut. Ini hati-hati. Panjenengan diundang untuk walimahan, makan-makan apa? Resepsi pernikahan. Nah, di situ diundang bidu wanita, wanita yang menari-nari di depan publik, joget-joget, bermusik-musik. Itu maksiat kayak begitu. Wanita nggak sepantasnya begitu nongol di depan umum begitu. Nah ini maksiat. Kita harus pergi dari tempat walimah tadi. Kalau tidak berani menegur, maka kita tampakkan kita ini tidak suka terhadap perbuatan tersebut, pergi. Ini salah satu sifatnya orang-orang soleh, yaitu apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sifat yang pertama disebutkan oleh Allah sangat bagus. Membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam dalam kondisi sujud, artinya tahajud. Nah, maka kalau kita pengen termasuk orang-orang soleh, hendaklah kita rutin melakukan sholat tahajud. Saya tampilkan di sini dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa tahajud tanda orang soleh. Rasulullah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Selalulah tahajud qiyamul lail. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Itulah adatnya orang-orang soleh sebelum kalian. Qurbatun ilallahi ta'ala, mendekatkan dirimu kepada Allah. Manhatun anil itsm, mencegah dari perbuatan dosa. Takfirun lisayyi'at, menghapuskan dosa-dosa. Wa matradatul lidda anil jasad, mengusir penyakit dari tubuh kita. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Jadi fadilah tahajud ternyata ada 5. 1. Adatnya orang soleh, maka kalau kita tahajud termasuk orang soleh. 2. Semakin dekat sama Allah. 3. Tercegah dari perbuatan dosa. Kalau mau berbuat dosa akan ditegur oleh Allah sehingga jadi mundur, nggak jadi. 4. Menghapuskan dosa-dosa. 5. Badan kita jadi sehat karena penyakit diusir oleh tahajud ini. Ini hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi. Kita lanjutkan ayat 115. Allah mengatakan, wa ma yaf'alu, dan apapun yang mereka lakukan min khairin, berupa kebaikan, falay yukfaruh, maka mereka tidak akan dikafiri terhadap perbuatan baik tadi. Maksudnya tidak akan disia-siakan perbuatan baiknya, pasti akan dibalas oleh Allah. Wallahu alimun, dan Allah itu maha mengetahui bil muttaqin, terhadap orang-orang yang bertakwa. Ini jaminan dari Allah
apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seperti ini sangat banyak. Pada surah Al-Kahfi Allah mengatakan inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik dalam amalnya. Al-Kahfi ayat 30. Allah juga mengatakan wala nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Surat Yusuf ayat 56. Allah juga mengatakan inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 170. Maka kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali setelah wafat ada muridnya bermimpi dengan beliau. Maka bertanya, "Wahai Imam Ghazali, bagaimana kondisi Anda?" Imam Ghazali mengatakan, "Alhamdulillah saya diampuni Allah." Enak toh, diampuni oleh Allah. Nah, ditanya oleh muridnya, dengan sebab apa Anda diampuni oleh Allah? Apakah dengan sebab mengajar di sana di sini? Karena Imam Ghazali terkenal ulama besar. Apakah karena karya-karya yang ditulis? Apakah karena kitab Ihya Ulumuddin yang populer itu? Kata Imam Ghazali, bukan. Karena suatu saat ketika saya menulis, maka ketika saya mau memasukkan pulpen pada tinta, ini ada lalat minum di tinta saya. Nah, saya tunggu sampai dia puas minumnya. Setelah dia pergi, baru saya celupkan pulpen pada tinta tersebut. Saya lanjutkan nulis. Ini amalan sepele, Pak. Ngasih minum kepada apa? Lalat, menyebabkan diampuni oleh Allah. Amalan kecil tapi ikhlas diterima oleh Allah. Belum tentu ngajar seperti ini ikhlas. Belum tentu nulis buku itu ikhlas. Bisa jadi pengen tenar dan sebagainya. Maka tidak mendapatkan pahala dari Allah sama sekali, tidak menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya tutup kajian ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari perbuatan baik. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Meskipun Anda hanya menuangkan air pada embernya orang yang minta air. Wa antal qa'akhaka biwajhika ilaihi mumbasit. Meskipun hanya bertemu dengan saudara, wajah kita buka, kita senyum kepadanya. Ini meskipun sederhana, tapi kalau kebaikan itu diterima oleh Allah, menyebabkan masuk surga, diampuni dosa-dosa kita. Dan saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah dan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.